ini terjadi antara tahun 1164 Masehi ketika terjadi Perang Salib. Para penguasa Eropa ketika itu mengutus 2 orang untuk berpura-pura menyamar sebagai jemaah haji dari Andalusia. Ketika mereka sampai di Madinah, kedua orang ini mengintai areal makam Nabi SAW dan akhirnya mereka putuskan untuk menyewa sebuah rumah yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Metode pencurian jasad Rasulullah SAW ini, dari rumah yang kedua orang ini sewa itu, mereka menggali lubang selama berhari-hari hingga membentuk sebuah terowongan, dan terowongan ini mengarah kepada makam Nabi SAW. Namun, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang melalui seorang raja penguasa Mesir yang soleh yang bernama Sultan Nuruddin Mahmud bin Zangki. Ketika malam hari, Sultan Mahmud bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpi itu, Nabi SAW menunjukkan 2 wajah seseorang dan Rasulullah SAW berkata, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari kedua orang ini." Lalu Sultan Mahmud terbangun dari tidurnya, lantas ia mengambil wudhu dan menjalankan sholat malam, kemudian beliau kembali tidur. Dan di tidurnya yang kedua ini, Sultan Mahmud memimpikan hal yang sama. Singkat cerita, mimpi yang sama datang ketiga kalinya. Karena merasa ada yang janggal, keesokan paginya, ia bercerita kepada para menterinya perihal mimpi tersebut. Karena merasa ada yang tidak beres di Madinah, akhirnya sang sultan pun menuju ke Madinah dan membawa 1000 pasukan serta harta yang dimilikinya. Sesampainya di Madinah, ia langsung sholat dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Lalu, ia membagikan harta yang dimilikinya kepada penduduk dan peziarah yang berkumpul. Hal ini dilakukan dengan harapan ia dapat bertemu dengan 2 orang Eropa yang wajahnya ia kenali dalam mimpinya tersebut. Namun dalam kerumunan ini, sang sultan tidak melihat adanya 2 orang yang ada di dalam mimpinya itu. Akhirnya ia berkata kepada masyarakat, "Apakah ada di antara kalian yang belum mendapatkan hadiah?" Maka salah satu dari masyarakat ada yang menjawab. Ia berkata, "Wahai Sultan Mahmud, ada 2 orang jamaah haji yang belum mendapatkan hadiah. Mereka adalah orang asing yang bukan berasal dari Arab. Kedua orang ini adalah orang soleh dan kaya raya, dan sepertinya mereka dirasa tidak perlu mendapatkan hadiah." Mendengar hal itu, Sultan Mahmud memerintahkan agar kedua orang itu menghadap kepadanya. Ketika dilihat, ternyata 2 orang tersebut mirip dengan yang ada di dalam mimpinya. Lalu Sultan Mahmud menginterogasi kedua orang ini. Lantas mereka memberikan pernyataan yang berbelit-belit. Akhirnya Sultan Mahmud bersama pasukannya datang ke rumah yang kedua orang ini tempati. Dan didapati di sana, Sultan Mahmud temui sebuah pintu kayu yang tertutup oleh karpet permadani usang. Ternyata pintu itu adalah galian terowongan untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Dan hanya butuh 2 hari lagi digali, terowongan itu akan sampai kepada jasad Rasulullah SAW. Akhirnya, kedua orang asing ini mengaku sebagai bagian dari tentara salib yang sedang melaksanakan tugas suci untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya, keduanya dihukum mati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.